Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Kita memuji Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat-nikmat tadi semua kebaikan-kebaikan kita menjadi sempurna. Dan kita memuji Allah Azza wa Jalla atas setiap kesempatan yang dengannya seorang mukmin atau kita semuanya mampu menjalankan ibadah-ibadah kepadanya dengan tenang dan juga dengan khidmat. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian tak lupa kita panjatkan salawat serta salam yang semoga tercurah kepada junjungan kita, teladan kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada teladan terbaik, teladan yang paling mulia, teladan yang layak atau paling layak untuk kita ikuti melebihi Nabi alaihi salatu wasallam. Yang Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pendakwah Ahlussunnah wal Jamaah, hendaknya berusaha untuk mengikuti atau meneladani bagaimana beliau menjalankan agama Islam ini. Baik dengan akhlaknya yang Allah Azza wa Jalla katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas perangai yang mulia. Ataupun tentang amalan dan juga i'tiqadnya. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya para sahabatnya, siapakah golongan yang selamat nanti? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu mereka yang senantiasa berjalan, yang aku atau di atas jalan yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya, termasuk di dalam masalah akidah. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengulang apa yang kita sampaikan kemarin. Karena katanya apa yang disampaikan kemarin qadarullah ma syafa'al, tidak sampai suaranya, alias tidak ada suara sama sekali. Maka semoga yang kita lakukan pada pagi hari ini atau pada sore hari ini mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kalaulah kembali terulang, maka tidak ada masalah, kita ulang kembali. Baik, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahumallahu taala, aqsamu asma'illahi min haitsul ma'ani, yaitu pembagian nama-nama Allah Azza wa Jalla ditinjau dari kandungan maknanya atau makna-maknanya. Yang nama Allah Azza wa Jalla mengandung makna yang seperti apa? Maka ini termasuk pembahasan yang sangat bermanfaat sekali, penting sekali dipelajari oleh seorang penuntut ilmu. Min haitsu ma'aniha wa dalalatuha, dari sisi maknanya dan dari sisi penunjukan atau konteksnya. Alias nama ini, nama yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan makna yang seperti apa dan konteks atau penunjukan yang bagaimana, maka akan kita bahas di pertemuan kali ini insyaallah ta'ala. Maka pembagian nama-nama Allah Azza wa Jalla ditinjau dari bihadzal i'tibar, dari tinjauan ini, yaitu makna dan juga penunjukannya, maka terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla dalan ala sifatin dzatiyah, nama yang menunjukkan sifat dzatiyah. Kita ulang ya. Yang pertama adalah nama yang menunjukkan makna sifat dzatiyah. Dan kita harus pegang satu kaidah yang sebelumnya. Bahwa setiap nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla pasti memiliki sifat. Alias pasti mengandung makna sifat. Allah menyebutkan Al-Alim
yaitu yang maha mengetahui, maka ya, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-ilmu. Allah Azza wa Jalla al-basir, yang maha melihat, maka Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-basar. Allah Azza wa Jalla mengatakan as-sami', maka Allah Azza wa Jalla memiliki sifat as-sam'u, yaitu pendengaran. Maka ada di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang tergolong ke dalam atau yang memiliki makna sifat dzatiyah. Apa yang dimaksud sifat dzatiyah? Yaitu sifat allati lam yazalir rabbu wa la yazalu muttasifan biha. Yaitu sifat yang senantiasa melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Alias tidak mungkin kalau seandainya nama-nama ini yang mana mengandung sifat-sifat dzatiyah lepas dari nama Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin. Fahiya la tanfaqu 'anil dzat, tidak mungkin lepas dari zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kaitannya dengan kehendak. Alias ya memang Allah Azza wa Jalla memiliki karakter demikian, memiliki sifat demikian. Dan di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang memiliki makna atau yang mengandung makna sifat dzatiyah adalah Al-Hayyu, yaitu nama Al-Hayyu, yang maha hidup. Ini menunjukkan subuti sifatil hayah, bahwa sifat hayah, sifat hidup, itu akan senantiasa melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka nama-nama ini tidak mungkin tidak ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya tidak ada atau orang menafikan sifat ini, orang menafikan nama-nama ini, maka dia tengah menafikan eksistensi Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana sebagian kecil dari kelompok kaum muslimin yang mereka juga didakwa sebagian ulama, yaitu mereka jatuh ke dalam kekufuran tatkala mereka menafikan semua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun penafian mereka karena masalah ta'wil dan lain sebagainya. Tapi ala kulli ada di antara sebagian kaum muslimin yang mereka didakwa kufur oleh sebagian ulama karena menafikan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau nama tadi mengandung sifat dzatiyah, ya tidak mungkin tidak ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Hayyu, nah yang maha hidup, maka memiliki sifat Al-Haya, sifat hidup. Al-Alim, sifat Al-Ilmu, terus kemudian As-Sami', sifat As-Sam'u, terus kemudian Al-Basir, sifat Basar, Al-Qawi, sifat Quwwah, Al-Ali, sifat Ulu, kemudian Al-Aziz, sifat Izzah, Al-Qadir, sifat Qudrah, dan lain sebagainya. Maka semua sifat-sifat tadi termasuk atau tergolong di antara sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha mulazimatun lidzat la tanfakku anha. Karena senantiasa berada pada zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin lepas sama sekali. Alias tidak ada ceritanya misalnya Allah berkehendak untuk hidup, ini tidak ada. Nauzubillah min dzalik, dari persangkaan yang demikian. Allah Azza wa Jalla tidak berkehendak untuk tidak melihat. Makanya sebuah hal yang apa? Yang tidak logis sama sekali. Jadi muhalun aqlan wa muhalun syar'an. Tidak mungkin secara akal dan tidak mungkin secara syariat. Walaysa laha ta'alluqun bil masyiah, dan tidak ada kaitan dengan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis nama yang pertama. Jenis nama yang pertama. Baik, jenis yang kedua yaitu makana min hadalan ala sifatin fi'liyah, yang menunjukkan sifat fi'liyah. Yang menunjukkan sifat fi'liyah. Kalau tadi dzatiyah, kalau yang sekarang adalah fi'liyah. Alias apa? Kalau tadi la ta'alluqun bil masyiah, tidak ada kaitan dengan la ta'alluqa bil masyiah, enggak ada kaitan dengan masyiah, kehendak Allah, maka sifat fi'liyah ini berkaitan erat dengan masyiah, yaitu kehendak Allah Azza wa Jalla. Alias kalau Allah berkehendak, ya Allah memiliki sifat tadi. Kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya sudah, Allah tidak setiap waktu, setiap masa memiliki sifat demikian. Baik. Apa yang termasuk? Wa min hadzal qismi ismuhu tabaraka wa ta'ala al-khaliq. Dan di antara Dan di antara yang masuk ke dalam kelompok ini adalah nama Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq, itu yang maha menciptakan. Maka wa huwa dalun ala subuti sifatil khalqi, yang mana Al-Khaliq ini menunjukkan sifat Al-Khalqu. Yang Al-Khalqu, ya Allah Azza wa Jalla kalau berkehendak ciptakan. Sebagaimana perkataan Allah Azza wa Jalla tentang tentang Nabi Isa atau Maryam, yang mana Allah Azza wa Jalla mengatakan yang ibunda Maryam alaihi salatu wassalam mengatakan, sungguhnya aku tidak pernah disentuh manusia.
Maka bagaimana mungkin aku ini mengandung seorang anak? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Sungguhnya inilah yang Allah Azza wa Jalla ciptakan sebagaimana yang dia kehendaki. Ar-Razzaq, dan Allah Azza wa Jalla Maha memberikan rezeki. Ini menunjukkan subuti sifat rezeki, yaitu adanya sifat rezeki bagi Allah. Lantas apakah setiap masa, setiap waktu Allah memberikan rezeki kepada hambanya? Ya, ya bisa dibilang demikian, tapi sesuai dengan masyiah Allah. Yarzuqu may yasha. Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki, ya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawwab, dan Maha menerima ampunan dan taubat. Wal ghafur, Maha menerima, Maha mengampuni. Wal rahim, dan Maha menyayangi. Wal muhsin, Maha berbuat baik. Wal afu, dan Maha pemaaf, dan lain sebagainya. Dan sifat-sifat ini atau semua sifat ini sifatun fi'liyatun likauniha muta'alliqatan bil masyiah. Maka semua nama-nama tadi adalah mengandung makna sifat-sifat fi'liyah yang berkaitan erat dengan apa? Dengan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian nama atau sebagian sifat sebagian sifat yang mana sifat tadi bisa dikategorikan dalam sifat dzatiyah, bisa dikategorikan dalam sifat fi'liyah. Contohnya sifat apa? Kalian tahu? Sifat apa yang ternisbat kepada Allah Azza wa Jalla? Dari satu sisi dinisbatkan sebagai sifat dzatiyah, tapi di sisi yang lain disebut dengan sifat fi'liyah. Ada yang tahu? Baik, tidak ada. Yang termasuk ke dalam sifat dzatiyah dari satu sisi dan sifat fi'liyah di sisi yang lainnya, contohnya sifatul kalam, yaitu sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat kalam ini melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak setiap masa atau Allah Azza wa Jalla berbicara atau menghentikan pembicaraannya ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau pengen jelasnya bisa membaca kitab Qawaidul Muslah, tapi agak berat. Jadi mungkin bisa dampingi dengan kajian ustadz-ustadz yang lainnya, maka insya Allah lebih ringan. Baik, berikutnya Allah Azza wa Jalla mengatakan yakhluqu ma yasha, yakhluqullahu ma yasha. Allah Azza wa Jalla menciptakan apapun yang dikehendaki. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki dengan tanpa perhitungan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa yatubullahu ala man yasha. Allah mengampuni atau menerima taubat orang-orang yang dikehendaki. Waqala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampuni orang yang dikehendaki dan Allah azab orang yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahu ghafurur rahima, dan Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitupun dalam ayat yang lain Allah mengatakan yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Begitupun Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah Azza wa Jalla berbuat baik kepada engkau. Wa laqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengampuni mereka. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Halim, yaitu Maha Haris kalau dalam bahasa Jawa. Apa bahasa Indonesia Haris ya? Al-Halim, santun. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Lantas apa gunanya kita belajar? Oh, kok harus tahu kategori sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah supaya kita tidak salah memahami masalah akidah. Nanti kalau dibantah oleh orang-orang yang menyelisih, karena pembahasan yang tafsil seperti ini, pembahasan yang terperinci seperti ini penting ketika seorang berhadapan dengan akidah yang menyimpang. Kalau misalnya sendirian, esensi dari belajar akidah seperti ini secara tafsil seperti ini ya agar tumbuh keimanan yang kuat dalam hati kita, keimanan yang kuat dalam hati kita, sehingga apa yang kita pelajari menjadi hujjah terhadap kita. Jadi hujjah ya, semakin kuat hujjahnya maka semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dibalik kita belajar akidah tafsil seperti ini, nah, esensinya cuma dibuat debat saja. Maka hal yang seperti ini tidak akan rusuh dalam hati. Yaitu tidak akan menancap kuat dalam hati, tidak akan melahirkan keimanan, tapi justru akan melahirkan kebimbangan. Dan kita lihat banyak contoh sekali. Jadi orang belajar akidah atau orang belajar masalah tauhid seperti ini, tujuannya untuk berdebat saja. Akhirnya Akhirnya dia jatuh ke dalam dalam kekufuran. Dan banyak kisahnya. Di antaranya kisah orang-orang zaman sekarang. Ada sebagian yang dulunya seorang ulama. Jadi belajar akidah, belajar tauhid, luar biasa.
tapi pekerjaannya debat setiap hari. Di ilmu jidal, yaitu ilmu debat ini tidak harus dilakukan semua orang, harus dilakukan semua orang. Dan beliau ini apa? Ya, qadarullah masyafa'al, ya. Allah Azza wa Jalla kehendaki memang demikian untuk jadi contoh untuk yang lainnya. Yaitu akhirnya apa? Akhirnya saat ini beliau dalam kondisi ateis. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk kepada kita dan juga beliau. Baik. Al-qismu tsalis, yang ketiga, asma'un dalatun 'ala tanzih wa taqdis wa tabari'atir rabbi subhanahu wa ta'ala 'anil naqaisi wal uyubi wa amma la yaliqu bi jalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi. Itu nama yang mengandung atau menunjukkan penyucian diri Allah Azza wa Jalla dari segala macam hal yang kurang, dari segala macam aib, dari segala macam hal yang tidak layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan juga keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka itulah pembagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Quddus misalnya, yaitu zat yang maha suci, atau As-Salam, zat yang maha selamat, atau As-Subbuh, zat yang maha suci. Maka semua nama tadi yarji'u ila tanzih wa takdis wa tabari'atir rabbi amma la yaliqu bihi, yaitu menunjukkan pembersihan Allah Azza wa Jalla terhadap semua hal yang kurang, semua hal yang tidak cocok, semua hal yang menjadi aib kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nama-nama tadi masuk ke dalam klasifikasi yang ketiga. Taib. Kita skip sampai wa hadha tanzih huwa min dalaili hadhil asma. Fal quddus yadullu ala taqdis wa huwa tanzih, was salam yadullu ala salamah min naqais wal uyub, dan semua nama-nama tadi menunjukkan nama yang membersihkan atau apa? Yang membebaskan nama Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla dari segala macam hal yang kurang atau aib. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah Azza wa Jalla, maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka sangkakan atau sifatkan terhadap zat Allah Azza wa Jalla. Wa salamun alal mursalin, dan semoga keselamatan atau kesejahteraan terlimpah kepada para utusan Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Itu jenis yang ketiga. Jenis nama yang keempat yaitu al-asma'ud dalati ala jumlati awsafin adidatin la ala ma'nan mufradin. Yaitu nama yang menunjukkan sifat yang banyak, bukan hanya satu saja. Jadi ada kalanya nama Allah Azza wa Jalla itu menunjukkan kepada sifat yang banyak, bukan hanya satu. Fa inna min asma'ihi, maka di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla ma yakunu dalan ala iddati sifatin, menunjukkan banyak sekali sifat. Kenapa penting demikian? Ya supaya kalau kita menjumpai nama Allah di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka kita mampu merenungi lebih dalam. Kalau misalnya orang cuman menghayati bagian luarnya saja, cuman satunya saja, maka apa? Maka penghayatannya kurang. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah ulama. Para ulama membedakan makna khauf dengan makna khasyah. Khauf itu takut, khasyah itu juga takut. Tapi khasyah dipakai sirahnya atau bentuknya dalam ayat tersebut. Kenapa? Ya karena ulama atau orang yang punya ilmu itu punya perangkat lebih untuk lebih menghayati, lebih mengagungkan perintah Allah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut mereka kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan orang yang tidak punya ilmunya. Dan kalau kita tahu di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla menunjukkan iddati sifat, menunjukkan banyak sekali sifat Allah Subhanahu wa taala, maka penghayatan kita terhadap nama tadi juga akan semakin besar. Baik. Contohnya adalah nama Al-Majid. Nama Al-Majid, yang mana Allah Azza wa Jalla Syekh Abdul Razak mengatakan man ittasafa bi sifatin muta'addidatin min sifatil kamal walafluhu yadullu ala hadha fa innahu mawdu'un lis-sa'ati wal kasrati waz ziyadah. Contohnya adalah nama Allah Azza wa Jalla yaitu Al-Majid, yaitu Al-Majid, yang mana makna dari Al-Majid itu terpuji. Itu terpuji. Tapi bukan hanya makna terpuji saja, tapi menunjukkan sa'ah alias luas pujian yang teraturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal kathrah, begitu banyak pujian dinisbatkan kepada zat Allah Azza wa Jalla. Waz ziyadah, dan begitu banyak tambahan dari segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Contoh nama yang lainnya Al-Hamid.
lalu kemudian Al-Azim, lalu kemudian As-Samad dan lain sebagainya. Maka keempat nama yang kita sebutkan contohnya tadi, minal muhimmi ma'rifatuha wa ma'rifatu ma yandariju tahta kulli qismin minha min asma'illahil husna. Maka penting untuk memahami nama yang terkandung dari nama-nama tadi, sifat yang terkandung dari makna-makna tadi, dan juga sifat-sifat turunannya. Jadi bukan hanya sifat apa? Kita Al-Majid, oh yang maha terpuji, selesai. Oh selesai, ya sudah. Maknanya juga terpuji. Terus kemudian Al-Hamid, Al-Azim, yang maha agung misalnya. Sudah, maknanya maha agung saja. Iya, apalagi tidak ada. Jadi orang kalau tidak punya ilmunya. Tapi kalau punya ilmunya, oh tidak. Di antara hal yang terkandung atau turunan dari nama Al-Azim misalnya, maka apa? Maka Allah Azza wa Jalla azamah atau memiliki azamah keagungan di nama, sifat dan juga perbuatannya. Setiap perbuatan yang disebutkan kepada Allah semuanya agung. Mau Allah ngasih bala kepada kita, mau Allah Azza wa Jalla ngasih nikmat kepada kita, maka kita anggap semua perbuatan Allah agung. Al-muttasifu bi sifatin katsiratin min sifatil kamal wal jalal wal jamal. Dan apa yang Allah tetapkan ya jamal, indah semuanya, tidak ada yang tidak indah. Oh ini kok saya berikan takdir yang buruk, ya kok berikan takdir yang saya tidak suka. Nah kalau kita tahu mana al-azim, maka setiap perbuatan Allah agung. Alias apa? Alias tidak mungkin, sebentar ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Dengan memahami nama Allah Azza wa Jalla dan juga sifat-sifat yang terkandung atau sifat turunan dari nama-nama tadi, maka akan semakin besar penghayatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tahu makna yang asli dari Al-Azim, yang Maha Agung, terus kemudian makna turunannya berarti semua nama, semua sifat, semua perbuatan Allah Azza wa Jalla semuanya agung, tidak ada yang tidak agung. Maka dengan demikian ketika kita menerima takdir Allah, mau yang baik maupun yang buruk, kita tetapkan mendapatkan bala, ujian, musibah dan lain sebagainya, nah kita yakin seyakin-yakinnya semua perbuatan Allah Azza wa Jalla tadi adalah agung, tidak ada kurang sama sekali. Orang kan makin terima kalau seandainya perbuatan tadi dilakukan atau perbuatan tadi merupakan perbuatan yang baik. Jadi kalau kita misalnya menerima satu perbuatan dari orang misalnya, disalah-salahin orang, tapi kita tahu maksud dari orang tadi bukan hal yang lahiriah yang kita lihat. Jadi ada kalanya orang nyakitin di luarnya, tapi ternyata maksudnya baik sebenarnya. Kita dilarang ikut kemana misalnya, oh sepertinya nyakitin, tapi ternyata baik. Dan kalau kita yakin ada kebaikan dari hal buruk yang kita terima, maka kita akan semakin legowo menerimanya. Begitupun apalagi kalau dibandingkan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mungkin ada perbuatan Allah yang buruk, tidak ada. Semua perbuatan Allah baik, semua perbuatan Allah agung. Maka apapun yang Allah Azza wa Jalla perbuat untuk kita, dan kita yakin semua perbuatan dia agung. Sebagaimana para sahabat atau para salaf kita ketika ditanya, engkau lebih milih mana? Mendapat bersabar dengan musibah yang Allah limpahkan kepadamu, atau nikmat atau bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Maka para salaf kita menjawab, maka apapun ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk saya akan terima. Yang penting tetapkan Allah Azza wa Jalla untuk saya. Jadi saya tidak mau berharap, saya berharap diberikan nikmat terus, berharap diberikan musibah terus, tidak. Tapi mereka apapun yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla kepada saya, maka akan saya terima dan saya berusaha untuk bersikap dengan baik. Itulah para salaf kita. Baik. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian kalau kita ringkas dari pembahasan tadi, famin asma'ihi ma yadullu ala sifatin dzatiyah, ada di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan sifat dzatiyah, dan ada di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan sifat fi'liyah, dan ada di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan sifat taqdis atau tanzih, atau pembersihan zat Allah dari segala macam kekurangan. Dan ada di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yadullu ala jumlati awsafin adidatin, yang menunjukkan sifat yang banyak, bukan hanya sifat satu saja. Walaysa fiha mutlaqan ismun la yadullu ala sifatin. Tidak ada nama yang tidak menunjukkan sifat.
Jadi kenapa kok ini dibahas? Ya karena ada sebagian kelompok, sebagian kaum yang mereka mengatakan nama-nama Allah Azza wa Jalla sekedar penamaan saja. Ini tidak ada artinya sama sama sekali. Maka yang demikian termasuk di antara apa? Termasuk di antara pengingkaran atau ilhad, pengingkaran nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kami sampaikan di pertemuan kemarin, ilhad itu yang kita tahu makna letterlix-nya yaitu apa? Yaitu ateis, mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla. Maka ada beberapa tingkatan sebenarnya dalam akidah, yaitu mereka yang mengingkari sepenuhnya semua nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, atau orang-orang yang mengingkari makna dari atau sifat dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka termasuk di antara bentuk bentuk ilhad. Jadi akidah atau tauhid yang tafsil seperti ini, perincian yang seperti ini diperlukan ketika berhadapan dengan kaum atau kelompok-kelompok yang pemahamannya menyimpang. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah adalah zat yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Ia, dan sungguhnya Ia memiliki nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna, dan Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang mulia dan lain sebagainya. Baik. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ini imbuhan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ada sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu hadis qudsi yang diriwayatkan Nabi alaihi salatu wasallam, yu'zini atau yu'zini ibnu Adam. Sungguh manusia itu menyakitiku, kata Allah Azza wa Jalla. Yasubbud dahra, yang mana manusia tadi mencela masa wa anad dahru. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa anad dahru. Ini kalau diartikan secara tekstualnya, maka akulah apa? Akulah ad-dahru. Akulah ad-dahru. Biyadil amru. Kalau tidak dibaca lanjutannya, maka yang terjadi adalah orang memahami ad-dahru yang nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Azza wa Jalla melanjutkan apa? Biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Sungguhnya apa? Sungguhnya di tanganku lah, atau berada di bawah kekuasaanku lah, al-amru, segala macam perintah atau perkara. Terus kemudian uqallibul laila wan nahar, aku membalikkan malam dan juga siang. Jadi ini maksud dengan ad-dahru, yaitu masa tadi, bukan dimaknai aku ini masa atau aku ini memiliki nama ad-dahru, bukan. Tapi maksudnya aku adalah zat yang yuqallibud dahra atau muqallibud dahra. Aku adalah zat yang membolak-balikkan masa. Taib. Demikian, semoga Allah Azza wa Jalla berikan pemahaman yang baik kepada kita terhadap agama ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan apa? Berikan taufik untuk kita mengamalkan apa yang kita dalami di kesempatan kali ini, juga kesempatan akan datang. Taib. Ini masih belum masuk inti dari kitab ini, yaitu tentang masalah asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassalamualaikum. Taib. Apakah lam yalid walam yulad termasuk di antara kategori yang ketiga? Yang pertama, lam yalid walam yulad itu bukan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah apa? Sifat yang dinafikan dari Allah Azza wa Jalla. Dan nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi pembagian yang empat yang kita bahas tadi adalah pembagian nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Wallahu taala. Kalau misalnya apakah termasuk di antara pembagian yang ketiga? Naam, kalau dikaitkan dengan nama. Kalau dikaitkan dengan nama, maka masuk ke dalam pembagian nama jenis yang ketiga, yaitu sifatnya tanzih. Sifatnya tanzih. Demikian Allah taala.
Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita dan juga pertemuan-pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kami sampaikan di panitia barakallahu fiik.